Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Ummahati fillah, a'azzakunallah. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita senantiasa memuji Allah, senantiasa mensyukuri nikmat-Nya, baik saat kondisi kita lapang ataupun saat kondisi kita sedang kesulitan. Maka hendaknya sebagai seorang mukmin senantiasa memuji Allah adalah sebuah kewajiban, sikap yang membuat seorang hamba menjadi hamba yang pandai bersyukur, pandai bersabar. Karena sesungguhnya apapun yang terjadi pada diri kita, baik atau buruknya menurut kita, adalah ketetapan Allah yang terbaik untuk kita. Maka apa yang telah terjadi tidak boleh kita sesali. Yang telah terjadi cukup saat kita merasa tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan, maka kita mengucapkan qaddarallah wa ma syaa fa'al. Semua adalah ketetapan Allah dan perbuatan yang Allah kehendaki. Dan itu sikap seorang mukmin mengambil hikmah, memetik berbagai macam pelajaran yang dapat diambil dari kejadian yang sudah kita lalui. Ummahati fillah rahimakumullah. Ada sebuah hadis yang cukup panjang, potongan yang kita berikan dan potongan selanjutnya di pekan depan. Nabi kita Muhammad SAW pernah bersabda, Innallaha, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala, la yadhlimu mu'minan hasanatan. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan menganiaya atau menzalimi kebaikan bagi seorang mukmin. Artinya semua yang menurut kita kok terasa terzolimi ya, kok terasa begini ya, kok terasa nggak paham-paham ya, seperti diam di tempat saya belajar. Tapi ketahuilah, Allah tidak akan menzolimi kebaikan bagi orang yang beriman. Orang-orang yang beriman yang sudah berusaha, mungkin nggak sesuai dengan ekspektasinya, tidak sesuai dengan apa yang digambarkan oleh dirinya atau dibayangkan oleh dirinya. Sudah belajar banting tulang bertahun-tahun lamanya, setahun, 2 tahun, bahkan ada yang dari tahun 2018 ya. Belajar 2019 sampai sekarang. Masih belajar. Kok seakan-akan jalannya lambat untuk memahami bahasa Arab. Kok seakan-akan ya manfaatnya kurang. Kok seakan-akan begini dan begitu dalam persepsi kita.
Tapi ketahuilah, sesungguhnya Allah tidak akan menganiaya dan menzolimi kebaikan yang diperbuat oleh seorang mukmin. Kenapa demikian? Yu'ta biha fid dunya. Yakinlah bahwa orang-orang yang beriman akan diberikan karunia. Di mana? Di dunia karena kebaikannya. Kalau bicara karunia, berbicara tentang nikmat. Ternyata kalau kita telusuri ya umat, berbicara tentang musibah. Nikmat, musibah, pemberian, karunia, itu memiliki konsep relatif. Apa yang dimaksud dengan relatif? Ya, dari mana sudut pandang itu kita lihat. Ada orang nggak paham-paham, lalu dia memiliki sudut pandang, ini adalah sebuah nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar saya bisa belajar terus. Sudut pandangnya demikian, ya. Bukan sudut pandang orang-orang yang merasa dirinya putus asa dari rahmat Allah. Kok saya nggak paham-paham ya? Nggak usah belajar deh. Kok saya umur sudah tua, masih ikut dengerin bahasa Arab, Zoom lagi. Belum tentu saya paham, kayaknya nggak deh. Pesimis. Ya. Tapi kalau dari sudut pandang orang-orang yang beriman, musibah akan membuahkan nikmat. Dalam sudut pandang orang yang beriman, nikmat yang telah Allah berikan bisa jadi musibah bagi diri kita. Maka dalam kacamata Islam, orang-orang yang beriman, yang namanya nikmat, yang namanya musibah, ya, itu relatif tergantung dari sudut mana kita melihat. Makanya Allah berikan kebaikan dan karunia nanti, ya, bukan cuma di dunia ya, tapi wa yujza biha fil akhirah. Allah berikan balasan nanti di mana? Di akhirat. Ya. Kalau bicara balasan, apa balasan terindah? Masuk surga yang paling tertinggi dan bisa melihat wajah Allah. Ya. Itu adalah ganjaran yang paling tinggi. Maka kita memohon kepada Allah agar Allah senantiasa memberikan kepada kita kemudahan, kelancaran, dan hidayah yang Allah berikan kepada kita. Semua yang kita pandang menurut Allah adalah yang terbaik buat kita. Ya. Oleh karena itu, ummahatillah rahimakumullah, kita akan lanjutkan perjuangan kita untuk belajar di dalam kitab Durusul Lughah Al-Arabiyyah li ghairi natiqina biha. Aina wasalna. Sampai halaman berapa kita ummahat? Ada yang masih ingat? Meskipun saya mencatat nih. 33 dulu surga Halaman 33. 33. Masya Allah. Ya. Halaman 33. 3. Ya. Bagian Bagian berapa? 7 ya? 7. Sudah ya? Baru dijelaskan Pak Ustadz. Oh, baru dijelaskan. Tapi sudah paham kan ya? Tapi kalau 6 Ibu lupa. Udah apa belum bagian 6? Kayaknya sih udah. Bagian 6 kholas. Oh, Kelas ya. ya. Alhamdulillah.
Sekarang kita masuk ke bagian 7. Sudah ya, bagian 7 ya. Udah Kita dijelaskan. latihan. Sudah dijelaskan. Kita coba bagian 8 Umahat. Ya. Jadi kita berharap ya Umahat yang merasa berat belajarnya jangan putus asa. Ya. Bagi Umahat yang sudah paham ya, maka coba untuk murojaah, untuk menguatkan dan pemantapan materi. Toyib, kita masuk ke bagian 8. Perintahnya adalah qaddimil fi'la fil jumalil atiyati kama huwa muwaddihun fil misal. Qaddim. Ya, qaddim artinya kedepankan fi'il. Ya, di setiap kalimat berikut ini sesuai dengan yang sudah dijelaskan pada contoh. Ya, dicontohkan nomor 1 ya, al-auladu syaribul qahwata. Nah, syaribunya kan di tengah nih kata kerjanya. Iya. Nah, Umahat cuman disuruh memindahkan kata kerjanya di depan. Ya. Oh, oke. Nah, bukan cuma kata kerjanya yang dirubah di depan, tapi merubah menjadi mufrad. Ya. Jadi tunggal. Contohnya al-auladu syaribul qahwata. Ya, anak-anak minum kopi. Wah, bahaya nih anak-anak minum kopi. Mungkin anak-anak ini maksud anak-anak udah dewasa ya. Ya. Anak-anak telah meminum kopi. Ya. Ini adalah susunan mubtada khobar, Mahat. Ya. Susunan mubtada khobar. Kalau kita lihat dalam i'rabnya al-auladu ya. Syaribu ya, syaribu al-qahwata. Ya, ini adalah mubtada. Nah, ini adalah khabar. Nah, dirubah menjadi apa Umahat? Syariba Syariba al Al-auladu. aulad Al-auladu. wata. wata. Ini fi'il, fa'il, ada namanya Maf'ul. Ya. Susunannya dirubah. Kalau mubtada kan harus mengikuti, khobar harus mengikuti mubtada. Karena mubtadanya jamak, syaribanya juga jadi jamak. Fi'ilnya juga harus jadi jamak. Nah, kalau fi'il tidak mengikuti fa'il dalam masalah jamak. Jadi syariba al-auladu al-qahwata. Kita coba ya, latihan. Rakam isnan. An-nasu sami'ul adhana. Silakan yang betul seperti apa Mahat dirubahnya. Wahid isnan salat. Sami'a Sami'un nasul azan. Azan. Masya Azana. Allah, mumtaz. Sami'an nasu al-adhana. Oh, sami'an Ya. Pak Ustaz. Bukan sami'a ya Pak Ustaz. Sami'an nasu. Sami'an nasu Iya, iya. Sami'an. al-adhana. Apa artinya? Mendengar manusia. Manusia Azan. mendengar azan. Manusia mendengar azan. Azan itu artinya panggilan, Umahat. Namanya dipanggil. Ayo dipanggil untuk apa? Sholat. Ya. Dulu di zaman Nabi belum ada azan. Ya, lalu sahabat yang memberikan masukan bagaimana harus ada azan. Panggilan untuk sholat. Ya. Dengan cara apa? Ada yang memberikan masukan dengan cara pakai trompet. Ya, maka Nabi mengatakan
Hadza min amril Yahud. Ya, dia adalah kebiasaan orang Yahudi. Manggil orang ibadah itu dengan trompet. Ya, ada yang pakai lonceng. Ya, yaitu umat Nasrani. Ya, makanya kita pakai apa? Pakai suara. Ya, suara apa? Suara Ajan. Azan. suara azan. Sahih. Berikutnya, rakam salasa. At-tullabu katabul ajwibata. Jadi apa, Ummahat? Kuti Katabatul Katabatul katabat batu tulabu al-uhubah. kataba Katabattullabu al-ajwibata. Al-ajwibah. Ajwiba itu adalah apa? kok katabat Iya, kataba at-tullabu al-ajwibata. Jadi Jadi apa? Jadi kataba at-tullabu. oh Ya. katabat ya katabat. Makasih. Iya ya. Ajwibata. Kalau itu Ya. Ajwibah itu jamak dari jawab. oh, Apa artinya, Ummahat? menjawab pertanyaan. Kataba. jawaban. Kataba. Oh, kata Nulis. nulis Menulis. Siapa yang menulis? Para para siswa. Murid. murid. Nulis jawaban apa? jawaban Jawaban. 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 Ajwibah. Katabat ya. Toknya Pak Ustadz ya. Kenapa? Iya tadi saya pikir katabat kira katabat perempuan. Kan, Oh iya katabat kan toknya ya. disambung. Iya, Iya, namanya alif lam syamsiyah. Syamsiah. Ya, kita pernah belajar tuh huruf qamariyah, huruf syamsiyah. Nah, to itu huruf syamsiyah. Kemasukan alif lam menjadi at-tullabu, ya. At-tullabu. Nah, berikutnya at-talibatu dakhalnal fasla. Apa jawabannya? daholat Kholatil tolibatu fasli. Faslu. Faslu. fasla tetap Tebak-tebak Iya. buah manis. 50 bisa nih Pak Ustadz ya jadi fathah. Iya. Iya, seru ya jadinya ya. Ada yang bilang faslu ya. Naam ya. Mana yang sahih di sini? Yang betul Fasla. adalah Faslu. al-fasla. Ulumbi ya. Dakhalatit talibatu al-fasla. Karena dulu kita Ya, belajar Ustaz, ya. cuma dakhala ila, ya. Ya. Gimana? Ummu Zikri? Menjadi fathah karena dia maf'ul gitu, Ustaz. Maf'ul, betul. Oh. Kalau dulu kan kemasukan huruf jar ya. Jadi fasli gitu ya, ilal fasli. Ya, dakhalatil talibatu ilal fasli gitu ya. Ya, sekarang udah canggih lagi Ummahat. Lebih berkembang ya, Ustaz. Oh, lebih berkembang. Ya. Jadi pakai maf'ul. Meskipun ilal fasli juga maf'ul karena ketutup ada ila aja. Ya, jadi dibacanya al-fasli. Jadi dakhalatit talibatu al-fasli. 2.000. Ambil di dompet. Ada gak 2.000? Kalau nggak ada Rakam kembali. khamsah. Silakan Ini nomor 5. dompetnya di situ ada gak? Al-mudarrisuna Nggak ada 2.000-an dah. kharaju minal Utang dulu kalau nggak fusuli. ada ya. Ya. Silakan sama-sama Ummahat wahid isnan salasa. Kharajal mudarrisuna minal Fusuli. Nah, ya. Usuli.
Usuli. Masya Allah. Minal fusuli. Udah ada tulisan min tuh. Jadi minal fusuli. Ya. Nah, kalau nggak pakai min bisa juga. Ya. Kharajal mudarrisunal fusula. Lah. Nah, Kharaj ya. Kharajal mudarrisuna ya fusul minal fusuli atau al fusula. fusul. Begitu. Ya. Masya Allah. Baik. Ya. Kita fokus dulu Mahat ya. Mungkin ada iklan lewat tadi ya. Nggak apa-apa. Apaan, Ya. Oh, La ba'sa bihi. Iya. Nggak apa-apa ya. Usuli itu artinya Fusul minal kelas-kelas fusul. gitu. Fusul. Iya, kelas-kelas. Kelas-kelas. Mm-mm. Ya make Pak Ustadz ya. Bukan jarang pakai, tergantung Bukan kalimatnya. jamaknya Jamaknya bukan. maksudnya Oh jam. iya, jamak ya. Jamak Oh, apa namanya? Ayo Mahat, jamak apa? jamak mujakat Taksir. kali. Jama taksir. Kok jamak? Jamak taksir. Jamak taksir. Taksir. Ya, jamak taksir kharajal mudarrisuna minal fusuli. Fusuli itu jamak dari faslun. Taksir. Ya, sahih, Masya Allah. Ya, jadi para guru itu keluar dari kelas-kelas, berarti kelasnya ada banyak. Satu kelas, satu guru. Ya ada 10 kelas ya kan? Berarti 10 guru. Begitu. Kan nggak mungkin satu kelas oleh 10 guru gitu ya. Minimal satu guru atau 2 guru ya. Seperti itu. Fahim tunna insyaallah. Fahimna insyaallah. Fahimna insyaallah. Ya. Berikutnya Umahat, rakam sita ya. Zumalai raja'u min Makkah. Yang sahih apa? Rojo. Nimat kata. Ya. Masya Allah. Raja'a zumalai min Makkah. Apa artinya tuh, Mahat? Nah, kembali teman di Mekah. Sahabatku dari Teman-temanku atau rekanku ya telah kembali dari Mekah. Nah, ya Masya Allah. Berikutnya rakam sab'ah. Akhwati gosalnal qumsana. Maka yang sahih jadi apa? Salat salat akhwati Wati sona. umsorona. Masya Allah. Ya, gosalat akhwati al-qumsana. Kalau disambung akhwatil qumsana gitu ya. Ya. Naam. Ya. Apa artinya nih Umahat? Apa itu? Qumsana apa? Saudara-saudariku telah mencuci Mencuci kemeja. Kemeja. Betul. Komis. Jamak dari komis. Ya, komis. Ya, kemeja. Ya, kemeja yang dimaksud bukan kemeja yang kayak di Indonesia aja ya. Gamis juga termasuk tuh kemeja di Arab. Makanya kan ada komis. Komis itu logatnya orang Yaman, kok itu jadi jadi gomis. Nah, orang Indonesia jadinya gamis. Gamis. Iya. Gamis itu ya adalah kemeja tradisional dari orang Arab. Ya. Kalau Mahat lihat orang Arab tuh kerjanya ya pakainya gamis yang putih itu yang kita bilangnya jubah kali ya. Jubah. Nah, jubah itu pakaian hari-hari. Ya, kalau Mahat lihat di media sosial orang main bola aja ada yang pakai gamis gitu kan. Ya. Nah, itu namanya komis atau kumson. Toyib. Berikutnya at-tujaru fatahud dakakina. Tahat dakina. Pelan-pelan ya kemudian. Dakakina. Pelan-pelan aja.
Dakakin. Heeh, ya. Tujaru daka Fataha at-tujaru ad-dakakina. Apa tuh artinya, Umahat? setelah Para dibuka para pedagang setelah Mm-mm. telah membuka toko-toko Toko-tokonya. Toko-toko atau toko-tokonya dong, gitu ya. Ya, ini sahih. Dakakin. jamak Jamak dari muzakkar kok jamak muzakkar salim lagi? taksir. salah. Taksir. Jamak taksir, heeh. Jadi Dukanun menjadi dakakin. Dakakin. Harusnya kalau Tapi jamak ada yang muzakkar salim jadi ada yang dukanuna. Kalau duka. jamak muzakkar salim dukanun jadi dukanuna. Ya, muslimun muslimuna. Ya. Oh iya. Iya, Pak Ustaz. Nah, Apa? ini kan kaknya ada 2, dakakin. Berarti dia jamak taksir. Ya. Nah, rakam 9. At-tabibatu dhahabna ilal mustashfa. Jahabat Itu mustasfa. Tashfa. Masya Allah. Dhahabat at-tabibatu ila al-mustashfa. Ilal mustashfa. Artinya apa, Umahat? telah keluar, telah pergi para Telah pergi para dokter perempuan ke rumah sakit. Ke rumah sakit. Iya. Bisa jadi dokter di sana atau jadi pasien ya. Sakit juga. Karena dokter juga bisa jadi pasien, Umahat. Manusia. Ya. Naam. Ya. Iya. Rakam akhir. At-tullabu fahimud darsa. Jadi apa nih, Umahat? Fahimatul ad-darsa. Masya Allah. Artinya apa? telah paham murid-murid pelajaran itu. Para murid telah paham. Bener-bener Budian paham banget ya. Insya Allah. Baru nulis Kita buka lagi Pak Ustaz. Yang penting paham dulu. Pernah paham tuh beda dengan belum paham ya. Ya. Oh, saya pernah paham ya. Tapi sekarang lupa ya nggak apa-apa. Namanya juga manusia. Nah, tapi jangan jadi ini ya, jadi bahan pembenaran gitu ya. Dikit-dikit lu lupa, jangan ya. Nah, ini ya. Baik, hal min soal ada yang ditanyakan untuk bagian 8. Kalau tidak ada kita lanjut ke bagian 9, Umahat. Pak Ustadz mau tanya nih Pak Ustadz. Kan di sini awal yang pertama Pak Ustadz al-awaladu ya. Al-auladu. Awaladu seribu kohwatan. Itu kok pas maksud dibikin mau produk saroba kok nggak berubah jadi paknya sariba terus al-awladu nggak berubah kok Pak Ustadz. Apanya nggak berubah? Bentuknya harokatnya. Gitu. Kan ini kan kalau jamak jamak atau kutubu jadi kataba. Tapi kok nggak berubah labunya? Maksudnya kenapa nggak ikut jamak juga ya? Oh, kenapa nggak ikut jamak juga? Nah, ini dia karena di depan. Nih, kalau di depan dia tidak terikat dengan jumlah bilangan. Ya, hanya terikat dengan mudzakkar muannas saja. Ya, al-auladu syaribu. Dia jadi jamak. Kenapa dia jadi jamak? Karena dia khobar. Ya. Dulu saya pernah ya ngajarin, nggak tahu di kelas ba atau bukan. Mubtada itu seperti suami, khobar itu istri. Istri itu ikut suami. Jadi kalau jamak itu jamak dua-duanya gitu ya Pak Ustaz. Iya. Kalau mubtadanya jamak, ya khobarnya jamak juga. Yang Kalau mana yang menjadi jamak? Nih, syaribunya. Oh gitu. Kalau fiilnya di depan, jadi nggak mempengaruhi jamak atau itu ya? Tidak mempengaruhi, betul. Kalau fiilnya di depan,
Dia hanya terpengaruh dengan muzakkar dan muannas saja. Oh, fa'ilnya muzakkar, pakainya muzakkar. Fa'ilnya muannas, maka fi'ilnya muannas. Fa'ilnya jamak, fi'ilnya tidak jamak. Oh, gitu. Itu bedanya gitu ya Pak Ustadz ya. Itu bedanya. Nah, Ya. Naam. Alhamdulillah. setelah saya. Baik. Ya, wa jazakillah khairan. Kita coba lanjut nih Ummahat. Nah, bagian 9 ini sedikit teori tambahan. Ya. Bagian 9 adalah ta'ammalil amsilatal atiyata. Perhatikan contoh-contoh berikut. Nah, ada kata khoroja. Khoroja apa Ummahat? Bacakan. Pergi keluar. Khoroja Roja. Tulabu. wajah abu. Wadahabu. Wadahabu. Tulabu wa dhahabu. Ya. Telah keluar. Ya. Wa dhahabu. Kharajat tullabu wa dhahabu. Telah keluar para murid dan pergi. Kok perginya jadi jamak? Nah, kenapa demikian? Kan itu pertanyaannya. Iya, Makan ayah makan. Nanti Ummahat akan belajar namanya waw atof. Nih waw atof. Waw kan ada atof itu waw yang mengikuti sebelumnya. Nah, ya. Meskipun depannya adalah kata kerja, khoroja, tapi sebelum waw adalah at-tullabu, maka dia harus mengikuti dalam bentuk jumlahnya. At-tullabu jumlahnya jamak atau tunggal? jamak. Sama. Jamak, maka kata kerjanya setelah waw juga jamak. Kan ada wa'atof. Disebut dengan waw atof. Waw atof itu waw yang mengikuti. Ya. Muhammadun wa Hamidun. Nah, nggak boleh Muhammadin wa Hamidun, nggak boleh. Ya. Waw itu dia mengikuti, harus sama. Hamidun berarti setelahnya wa Muhammadun. Hamidin setelahnya wa Muhammadin, begitu. Ya, makanya ada qara'atul labu wa katabu. Apa tuh yang kedua Ummahat artinya? Para murid membaca dan menulis. Nah, para murid membaca dan menulis. Ada dua kata kerja. Satu kata kerja jadi tunggal, qoro'a, karena di depan. Di depan. Dan kata kerja di belakang, dia berubah menjadi jamak. Padahal sama-sama subjeknya adalah tulab. Iya. Ini indahnya bahasa Arab. Berarti Ustadz Afan tanya, kalau yang wakatabu, dia tetap menjadi maf'ul gitu Ustadz ya? Apa? Enggak. Nah. Kalau yang depan kan fi'il, qoro'a itu. Kan sama-sama kata kerja. Berarti yang wakatabu itu menjadi apa? Menjadi Menjadi kan mengikuti. Pertanyaannya. Qoro'a kan fi'il. fi'il. Setelah fi'il apa biasanya? Fa'il. Fa'il. Berarti at-tullabu wa katabu adalah Fa'il. Oh, jadi nggak terpisah ya Ustadz ya? Iya, karena dia menempel. Wa itu adalah menempel dengan kata sebelumnya. Oh, gandengan. Ngegandeng yang depannya. Iya, mengikat dia wa itu. Ya. Makanya kalau dilihat maf'ulnya nggak ada objeknya, coba diganti. Qara'atul labu wa katabul ajwibata. Ya, contoh ya, contoh. Ya, misalkan qara'a at-tullabu
Ya. Wa katabu al ajwibata. Ya. Qara'a fi'il. At-tullabu wa katabu. Fa'il. Fa'il. Maf'ul. Ajwibata. Al-jibat. Oh. Maf'ul. Ah. Oh, iya, iya. Ya, para murid telah membaca dan menulis. Apa yang dibaca, apa yang ditulis? Oh, objeknya ajwibata. Jawaban-jawaban. Begitu. Naam. Oh, jadi nggak apa-apa ya terdiri hanya apa namanya fa'il dan salah deh ngomongnya fi'il dan Fi'il dan fa'il. fa'il. Heeh. Iya, boleh, Oh. boleh. Tapi belum menjadi kalimat yang baku. Oh, belum kalimat lengkap Ustaz ya. Oke. Ya. Kan coba aja Bu Ummu Dzikri baca. Qara'atul labu wa katabu, apa artinya? Apa yang iya? Murid-murid dalam baca dan menulis gitu. Nggak jelas apa yang dibaca dan ditulisnya gitu kan. Iya, keterangannya apa nggak tahu. Objeknya apa? Ya, bisa juga qara'atul labu wa katabu fil fasli misalkan. Ada keterangannya. Kalau bahasa kitanya ada keterangannya. Fil fasli, di dalam kelas gitu. Fahimtunna Ya. insyaallah. Insyaallah, syukran Ustaz. Ya, afwan. Baik. Ya. Selanjutnya nomor 3 Ummahat. Apa nih bacaannya nomor 3? Silakan dibaca Ummahat. Akalan nasu wasyarabu. Wasyarabu aw wasyaribu? Wasyaribu. Syaribu. Wasyaribu. Apa artinya Ummahat? Para manusia makan dan minum. Dan minum. Para manusia makan, memakan. Wasyaribu, dan meminum. Jadi nggak boleh dibacanya akalu annasu wasyaribu, nggak bisa. Ya, rumusnya demikian. Ya, naam. Ya. Hal min su'alin, ada yang ingin ditanyakan Ummahat. Kita kejar target ya di halaman 35 nih. Sembari menunggu kalau ada pertanyaan. Baik. Kita coba selanjutnya di halaman 35. Ya. Di sini boleh, silakan. Yang nomor 3 tadi akalu Pak Ustaz ya? Akalan nasu. Oh, akalan nasu. Ini apa Pak Ustaz? Ininya apa nih? Apa maksudnya jama? Apa Pak Ustaz? Apa film Akala fi'il madhi. Oh, film Tunggal. Setunggal, Budian, setunggal. film Ya. Oh, Ya. bukan saya ini Pak Ustaz fil amr karena ada alif. Bukan. Film Ya. An-nasu adalah fa'ilnya, subjeknya. Termasuk wa syaribu. Ya, afwan. Baik, kita lanjutkan dulu, Mahat. Kita lanjut ke halaman 35. Ya, semakin malam, semakin panas. Kita lihat di sini. Kawin jumalan mithla hadhihi musta'milan al-fi'laini al-waridaini fi kulli tamrinin wa musta'inan bil kalimatil lati bainal qausaini. Kawin, pasangkan. Jumalan, kalimat. Misla, seperti contoh. Hadhihi, musta'milan. Al-fi'laini al-waridaini. Ya, menggunakan dua fi'il yang ada di dalam kurung, yang sudah ditulis ya di sini. Fi kulli tamrinin wa musta'inan, dan setiap latihan ya dengan
meletakkan ya, menggunakan kata-kata bil kalimat allati yang bainal qausaini, terdapat di dalam kurung, tersebut. Ya, ya, dipasangkan. Contoh ya, dakhala. Ada juga jalasa. Ya, ketika bertemu dengan tulab al-faslah. Jadi apa nih Ummahat? Dakhala Dakhala tulab Bu alfa Tulabu al-fasla. wajalasu Wajala. Tulabu wajalas. Oh, jelasannya Bu. Wajalasu al-fasl. al-fasl. Inna. Hati-hati terkecoh ya. Menjadi satu kalimat Ummahat. Ya, menjadi satu kalimat yang baku. Jadinya apa di sini? Dakhala. Terus tulabu Tulabu terus Wajalasu jalasu al-fasla. al-faslah. al-fasla. Nah, ini baru kalimat lengkap nih. Ya. Ada apa namanya? Maf'ul bihnya. Ya, para pelajar masuk dan duduk di mana? di kelas. Di kelas. Sahih. Masya Allah, tabarakallah. Ya, sahlun ini insya Allah sahlun jiddan. Ya, tujuan dari latihan ini adalah memahami di mana kata kerja yang menggunakan jamak ya dan kata kerja yang tidak menggunakan jamak. Itu aja sebenarnya yang dibahas. Ya. Coba kita lihat rakam isnan. Ada kata doroba, ada kata qatala, ada al-aulad, al-hayyata. Silakan dibuat kalimatnya Ummahat. Wahid isnan salasa. Doroba al-waladu Ayata. Ya, darabal auladu wa qatalu al-hayyata. Nah, ya. Sebenarnya ya Ummahat, kalau kita pelajari secara sederhana, yang cara berpikirnya sederhana, simple, padahal bisa aja gini Ummahat. Do, ro, ba, wa, Kotal. Qatalu. wa qatala, Qatala. al-auladu Al-hayyata. al-hayyata. Ya, kalau mau yang simple aja. Ya. Telah memukul dan telah membunuh. Ya, anak kecil telah memukul dan telah membunuh al-hayyata. Ular. Ular apa ular? Ular. Ular. Ya. Nah, fi'ilnya ada 2 di depan. Gitu. Kalau fi'ilnya di depan. Tapi qadarullah fi'ilnya setelah si fa'il, ya otomatis jadinya jamak gitu. Doroba al-auladu wa qatalu al-hayata. Ya. Seperti itu. Itu namanya uslub lughah. Tatanan bahasa. Ya, semakin
banyak variasinya, semakin indah bahasa itu. Nah, itu kaidah dalam menggunakan bahasa. Ya, fahimtunna insyaallah. Bimna insyaallah. Ustadz boleh tanya lagi? Boleh, silakan. Yang Ustadz tulis itu kan doroba wa qatala ya. Mm-mm. Awal itu kan. Itu kan Mm. dua fi'il di depan. Mm. Itu berarti tetap harus sama ya Ustadz, karena ada waw atofnya ya. Iya, tunggal dua-duanya. Dua-duanya jadi tunggal gitu ya. Iya, Dan kata ini kan kalau misalnya dilihat dari fi'il madinya itu kan domirnya itu huwa ya Ustadz ya. betul. Sedangkan di sini al-auladu itu kan jamak. Itu nggak pengaruh Ja, berarti. Ini nggak pengaruh. betul. Karena susunannya jumlah fi'liyah. Iya. Kalimat yang diawali dengan kata kerja. Jadi nggak mempengaruhi apa itu yang Jumlah setelahnya, bilangan. failnya gitu. Iya, fa'ilnya mau jamak, ya dia tetap mufrad. Ininya, fi'ilnya tetap mufrad. Failnya tetap mufrad. Oh gitu. Ya. Syukran Ustaz. Ya, afwan. Alhamdulillah. Kita lanjut dulu ya, Umat. Kita selesaikan nih latihannya. Untuk nomor 3. Qara'a, fahima, at-tullabu, ad-dars. Ya, wahid, itsnan, salasa. Qara'a, Fahima, fahim, Labu fahimu adarsa. Adarsa. fahim, Qara'a, at-tullabu, wa fahimu ad-darsa. Atau qara'a wa fahimat tullabu At-tullabu ad-darsa. ad-darsa. Saya beli Ya linknya. Mudah ya, insyaallah. Baik. Terakhir, raqam akhir. Sami'a dhahaba an-nasu al-adhana al-masjid. Wahid, itsnan, salasa. sami'a, Nasu ad-adana Matahabu ila masjid. Matahabul masjid. Masya Allah. Ini paling awal nih Ummu Naisa ya. Masya Allah. Syukran Ummu Naisa. Ya, kepada ummahat ya. Barakallahu fikunna. Alhamdulillah. Sami'an nasul adhana wa dhahabu al-masjidah. Ya. Artinya apa ummahat? manusia telah mendengar Dan pergi ke masjid. mendengar panggilan dan pergi ke masjid. Pergi ke masjid. Nah, kalau ini nggak bisa digabung. Ya. Karena masing-masing objeknya berbeda. Ya, manusia mendengar masjid, bukan. Manusia mendengar azan. Ya. Ya. Manusia pergi kemana? Pergi ke azan, bukan. Perginya ke masjid. Makanya dipisah. Ya, itu diantara kelebihannya kalau dipisah, Umahat. Ya, sami'an nasu al-adhana wa dhahabu al-masjidah. Masya Allah. Kita telah menyelesaikan ya pelajaran bagian 9 ya. Hal min su'alin. Ada pertanyaan Ummahat? Hafiz soal insyaallah. Masya Allah. Sudah paham semua nih, Masya Allah. Baik. Kalau sudah paham semua, ya kita coba Ummahat. Untuk Ummahat, ya Ana berikan tugas ya. Tugasnya bagian 10 nih. Ya, kawin. Nah, disuruh kawinin nih. Ya, pasangkan. Jumalan musta'milan al-kalimat al-atiyah. Ya, kalimat-kalimat berikut ini menggunakan kata-kata
ya berikut. Ya. Jadi di sini ada 22 ummahat. Ada berapa nih total nih? 1, 2, 3, 4, 5, 10, 11, 12. Dihitungin ya. 12. Ada 12 dihitungin ya, Masya Allah. Semangatnya luar biasa. Ada 12 berarti 22 nih. Ummahat buat kalimat 6 kalimat berarti. Ya, satu kalimat ada 2 kata kerja. Di mana yang satu tunggal, yang satu jamak. Nah, lo kan. Seperti contoh ya Ustadz. Iya, seperti contoh, tapi jangan ngikutin contoh ya. Iya. Iya. Wah, Anda nggak ngikutin contoh, cuman tulis namanya beda gitu ya, sama aja dong. Kata kerjanya ya kan udah ada nih, tinggal antunna cari ya yang bisa sesuai dengan kata kerjanya. Contoh akala. Akala itu apa artinya akala? Makan. Kan, Makan. memakan. Iya, otomatis kan temannya akala ya syariba dong. Ya. Oh, ngajak itu boleh. Berarti ini contoh ya, contoh dari Ana ya. Akala Muhammaduna wa syaribu. Fil bait misalkan tambahan. Ya, Muhammad jumlahnya banyak tuh. Ya, makan dan minum ya di rumah. Jadi yang namanya bukan Muhammad gak boleh makan gitu. Ya, kurang lebih. Ya, ya. Ya. Nah, ini yang harusnya apa? Harusnya yang nyambung ya, Umahat kata kerjanya. Jangan yang nggak nyambung. Ya. Oh, ya. Makanya kok Makan mikir dan tadi. Kirain repot. berdampingan gitu loh Ustaz tadi. Ya. Makanya makan dan Jangan nyuci. ya makan dan nyuci kan nggak masuk gitu ya. Masuk ke Ustaz, Ya, habis nyuci makan kan capek. kalau habis. Sambil nyuci sambil makan. Makan sambil nyuci ya, itu kayaknya Umahat nih. Ya. Multitasking. Iya. Ya. Ada pertanyaan Umahat? Silakan. Almin soal. Iya. Pak Ustadz mau tanya ini hafazo apa? Hafidho. Oh, hafizo. Hafidho itu menghafal. Iya. Menghafal. Ya. Jadi dua-dua nih. Tadi udah kasih bonus tuh. Akala dan syariba. Ya. Yang lain boleh yang lain. Ya, menyesuaikan dengan aktivitas yang masuk akal ya, yang nyambung masuk akal. Jangan yang nggak masuk akal. Ya. Seperti itu. Nah, makan dan membunuh misalkan. Wah, repot tuh. Ya. Akala Muhammaduna ya wa qatalu al-hayyata. Waduh. Atau wa qatala Muhammaduna wa apa? Akalu al-hayyata. Waduh, nggak boleh. Nggak boleh ya. Makan ular nggak boleh. Haram. Ya. Hal min soal ada yang ditanyakan Umar. Silakan. Ma fi soal? Masih. Ma fi soal. Alhamdulillah. Untuk ummahat yang tidak bisa hadir, seperti ibu siapa yang hadir? Ibu Sajidah ya. Ya, dan yang tidak bisa hadir, ya mohon untuk Ibu Evi menginformasikan ya di grup. Ya, di grup kelas B untuk tugasnya. Ya. Dan kita berharap dikumpulkan segera ya. Jangan ditunda-tunda ummahat. Ya. Dan bagi ummahat yang di kelas B, insya Allah di pekan depan kita coba memperdalam lagi ilmu nahwu
ya. Diharapkan bisa hadir ya tepat waktu. Ya, Insyaallah. insyaallah. Alhamdulillah ya. Kita telah menyelesaikan pembahasan. Sebenarnya tinggal dikit lagi Ummahat nih. 10, 11 ya. Baru kita masuk ke ad-darsus sadis, pelajaran yang ke-6 ya. Tinggal apa? Bertahap mahlan, qalilan faqalilan. Ya, pelan-pelan saja. Insyaallah menjadi ladang pahala buat kita dengan niat yang ditujukan untuk bisa memahami Al-Quran dan Sunnah. Dan untuk kita semua, semoga Allah berikan kemudahan, kelancaran, dan keberkahan ya dalam setiap aktivitas kita. Amin ya rabbal alamin. Kita akhiri. Mohon maaf apabila ada kekhilafan, apabila ada kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah.